Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa sihha wal afiyah salam wa taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi ta'bin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعالوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنتاني ثم إلى روحي كهجي صف النظام ثم إلى روحي كهجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روحي حبيب محمد بن علي الحميد ثم إلى روحي أستاذ إحسان بن شافعي الدين ثم إلى روحي حبيب عبد الرحمن بن حجي أحمد سرح وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن هو حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي سوي بن حجي باسل ثم إلى روح حجي مرتا بن حجي سوي ثم إلى روح حجي متاسم بن حجي سوي ثم إلى روح حجي متم بن حجي سوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua bil khusus orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Masyudi, Bapak Zainuddin, Bapak Asmari, Bapak Ahmad Ahyar, Bapak Haji Suhada, Imam Salat Subuh kita Bapak Ustadz Insur Husain Fauzi, guru kita Ustadz Nabi Setiawan, Bapak Marzuki, Bendahara Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Satria Gunawan, kemudian Habib Zain Al-Munawar, Komandan Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Abdul Aziz, Ketua Pembangunan tahap 3, Bapak Haji Bakhtiar, Bendahara Pembangunan 1, 2, 3, Bapak Haji Warsono, Bapak Agus Salim, Bapak Kelly, Bapak Haji Yusmir Herlan, tukang beduk kita, Bapak Haji Hasan Sabu, dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridho, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-24 daripada bulan suci Ramadan.
Masih teringat dalam benak kita, baru saja kita nunggu sidang isbat. Masih ingat ya? Iya, masih ingat kita nunggu sidang isbat untuk melaksanakan kegiatan sholat tarawih. Masih terbayang. Sekarang sudah hari ke 24. Dikit lagi Idul Fitri. Karena itulah nih di akhir-akhir kita manfaatkan sebaik-baiknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pun kita mendengar ucapan takziah ya, Batirul Fatihah saudaranya guru kita Ustaz Hussein Fauzi yang meninggal dunia. Itu meninggal yang luar biasa. Tidak ada orang yang kepengen meninggal dalam keadaan berwudu di tempat yang suci dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nah itu susah. Kalau bisa direncanakan mah enak ya. Saya mau pergi umroh meninggal di sana. Ada yang begitu. Ada juga yang niat begitu. Saya mau meninggal di sana, meninggal di sana. Itu. Saya mau rajin ngaji ya, biar nanti meninggalnya pas lagi ngaji. Nah, kan lembarannya saya mau meninggal di mana? Tempat pancingan. Nah itu bahaya. Karena biasanya orang meninggal itu di tempat kebiasaan dia melakukan sesuatu. Ada orang kebiasaannya itu nyari ular misalnya, kepatok ular. Ada orang kebiasaan melatih gajah, diinjak gajah. Jadi macam-macam orang meninggal. Kita kepengennya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, baik di tempat yang baik. Karena itu sering-sering kunjungi tempat-tempat yang baik, biar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nosul Ibad. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan harafatut ta'ah dalil ma'rifah, yaitu makalah yang ke-23 kemarin. Pergerakan, gerak taat seseorang menunjukkan ma'rifah kepada Allah, pengenalannya kepada Allah. Sebagaimana pergerakan, geraknya jism, geraknya tubuh menunjukkan bahwa dia itu hidup. Nah, untuk menuju ma'rifatullah, kita melakukan ibadah-ibadah. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, orang yang menginginkan dan menempuh jalan untuk bekal kehidupan akhirat, dia tidak akan keluar dari 6 hal, 6 jalan. Nah, kita bisa masuk dari jalan mana dari ke-6 ini? Agar kita menempuh ma'rifatullah sekaligus mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Karena dunia ini adalah dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat nanam kebaikan yang kita petik hasilnya di akhirat. Kalau kebaikan yang kita tanam itu banyak, maka hasilnya di akhirat pun akan petik. Yang kita petik itu juga banyak. Dan ketika kita menanam kebaikan dunia, harus pandai-pandai memilih mana kebaikan yang bisa terus memberikan manfaat kepada orang tersebut, walaupun orang tersebut sudah nggak ada. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab As-Simarul Yabi'ah, syarah dari kitab Fi Riyadis Badi'ah pada bab tasawuf, memberikan penjelasan. Kata beliau, qala sahibul musannif rahimahullah ta'ala, wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain, wa'lam annal murida li harsil akhirah as-salika li tariqiha la yakhlu an sayyiati ahwalin imma abidin au alimin au muta'allimin au muhtarifin au walin au muwahhidin mustaghriqin bil wahidis samadi an ghairihi ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kata beliau, ketahuilah orang yang menginginkan menempuh jalan untuk bekal akhirat tidak akan luput dari 6 jalan ini.
Jadi silakan kita nyocokin diri. Pantasnya kita ngambil jalan yang mana nih? Nah, jalan tikus. Kita cocokkan dengan kondisi kita. Kita mau ngambil jalan apa untuk menempuh jalan akhirat, menempuh ma'rifatullah. Kata Imam Nawawi, yang pertama, abidin, menjadi seorang ahli ibadah. Abid ini adalah orang yang menyibukkan diri ibadah kepada Allah. Malamnya dia terjaga, siangnya dia puasa. Nggak cukup dengan ibadah-ibadah mahdhah, nggak cukup dengan ibadah-ibadah yang wajib. Dia tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Mulutnya nggak pernah berhenti qomat hamid. Apa yang dibaca? Zikir. Tangannya nggak berhenti muter tasbih atau mencet apa digital. Pokoknya sehari-hari dia hanya ibadah saja. Sholatnya, semua sholat sunat diambil. Dan dia mengambil sholat sunat yang paling panjang, paling banyak. Begitu dia bangun jam 1, dia sholat sunat wudhu, kemudian dia sholat taubat, kemudian dia sholat hajat, kemudian dia sholat tahajud, habis sholat tahajud dia sholat witir, nungguin subuh dia baca Quran, kemudian dia beristighfar, sholat subuh dia berjamaah, habis sholat subuh dia diem di masjid sampai dengan suruh, kemudian dia sholat isyraq, habis sholat isyraq dia pulang, nunggu sebentar, kemudian dia sholat duha. Dua yang diambil adalah 6 rakaat, 8 rakaat. Bagus-bagus dia ambil 12 rakaat. Habis itu nungguin dia tidur. Ya, kapan makannya kan puasa dia. Bangun mendekati zuhur, siap-siap mandi, kemudian menuju sholat zuhur. Datang ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, ambil lagi sholat rawatib 4 rakaat. Kemudian sholat zuhur, habis itu sholat rawatib lagi 4 rakaat. Kemudian dia zikir, pulang setengah 2, tiduran mendekati asar dia bangun lagi, ambil wudhu, datang lagi ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat 4 rakaat sebelum asar, sholat asar, habis itu nungguin maghrib dia baca Quran, dia wirid. Cocok nggak buat kita? Cocok nggak buat kita? Agak ya, nggak cocok gitu. Itu cocoknya orang-orang yang sudah lanjut, yang nggak kerja. Kalau kayak Bang Hasan tukang potret mah nggak bisa begitu. Orang yang sudah lanjut pensiunan, ya, atau orang yang sudah ya nggak ada apa-apa, dunia udah dipegang sama dia, nggak mikirin dunia lagi. Dia tidur, dunia dia dapat. Kontrakan 50 pintu, ya Wajib Warsono ya. Nggak usah mikirin lagi, udah. Kerjanya apa? Ibadah, nyari akhirat. Ya, kalau usia udah 70 tahun, masih mikirin dunia juga, kapan akhiratnya? Nah, itu cocoknya orang-orang yang sudah lanjut. Ya. Kalau anak muda model kayak begitu, kagak cocok. Kenapa? Waktunya belajar anak muda. Bukan waktunya ibadah terus begitu, nggak cocok. Begitu disuruh belajar, lagi wirid, ya. Jadi yang cocok untuk menempuh jalan seorang abid, orang-orang yang memang tidak punya kegiatan-kegiatan duniawiyah atau memang sudah sepuh. Jadi sudah ada ya, iya, dia tidak banyak, lagi, ya. Kontrakan ada, iya, ocang-ocang kaki sambil minum kopi, wiridan, duit datang, ya. Gitu. Bener nggak? Tanah lebar, buah-buahan banyak. Makan tinggal ini, waduh luar biasa. Gaji saya ada, apalagi di Warsono yang pintunya banyak. Udah pokoknya fokus ibadah, siapin akhirat. Jangan sampai akhirat kita ini gagal. Kata Abu Bakar Siddiq, man dakhala qabra bila zadin, faka'annama raqibal bahra bila safina. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur nggak bawa bekal yang banyak, seolah-olah dia mengarungi lautan tanpa perahu, tenggelam. Dia bakal tenggelam. Makanya nih, perbanyak orang-orang yang sudah tua, sudah sepuh, udah fokus ibadah. Kenapa? Buat kembali ke kampung akhirat. Kampung akhirat itu perjalanannya panjang luar biasa.
sangat panjang gitu. Yang kedua, alimin, atau menempuh jalan menjadi orang alim. Siapa orang alim? Orang yang memiliki ilmu, yang darinya orang mengambil manfaat dari ilmunya dengan cara memberikan fatwa atau memberikan pengajaran atau nulis buku. Maka ibadah yang paling bagus buat orang alim adalah mengajar, memberikan fatwa daripada wirid. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Ibadah paling bagus untuk orang ini adalah mengajar, bukan wirid. Loh, aja, maaf saya lagi wirid, nggak bisa. Kalau dia alim, dia harus ngajar. Maka mengajar itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang alim untuk memberikan kemanfaatan. Kalau dia ngajar, dan mengajar ini untuk mengajak orang ke jalan akhirat, apabila dilakukan, pahalanya itu terus ngalir, nyambung terus. Nah, ini jalan yang ditempuh oleh orang alim. Terkadang kita nilai orang alim itu, oh, kok sholatnya begitu ya? Ada orang yang, misalnya orang alim datang, sholatnya cuma 2 rakaat, nggak sholat sunnah misalnya. Wah, orang alim nggak ngerti, dia punya jalan lain. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i, ini ceritanya masyhur ini. Imam Syafi'i diundang sama Imam Ahmad, muridnya Imam Ahmad. Diundang ke rumahnya. Begitu sampai rumahnya disajikan makanan luar biasa banyak lah. Karena banyak dia makan. Dan saat dia makan banyak banget. Nggak seperti biasanya, makan banyak. Biasa makan sepiring, nambah lagi, ya. Dan itu diperhatikan sama anak Imam Ahmad, putrinya. Setelah makan, Imam Ahmad, bapaknya, dia melaksanakan sholat qiyamul lail panjang malam. Sementara Imam Syafi'i dalam kondisi tidur-tiduran, tidur telentang, tidur-tiduran, sangi ke atas saja. Diperhatikan tuh sama anak Imam Ahmad. Setelah itu sampai subuh diperhatiin. Imam Syafi'i nggak sholat, Imam Ahmad tetap melaksanakan sholat. Begitu sholat subuh, mereka langsung sholat subuh. Imam Syafi'i nggak pakai wudhu, langsung sholat subuh. Sholat sunnah, kemudian sholat subuh. Setelah itu, anaknya nemuin bapaknya. Ayah, itu benar guru ayah Imam Syafi'i? Iya. Itu yang ayah kagumi? Iya. Kok begitu ya? Kenapa? Nggak seperti orang alim. Emang kenapa? Pertama, dia makan terlalu banyak. Orang alim biasa makannya dikit, dia banyak banget makannya, hampir berkali-kali. Yang kedua, orang alim biasanya menjaga sholatnya, sholat sunnah, dia nggak tahajud. Saya nggak ngelihat dia tahajud. Yang ketiga, saya aneh kok ada orang sholat nggak pakai wudhu. Nah, setelah itu Imam Ahmad nyari waktu nih. Ini kita kalau negur orang juga cari waktu, ya, cari waktu yang tepat, ya, terus berdua misalnya. Nah, kata dia, ya Abu Muhammad, ada pertanyaan dari putri saya. Mudah-mudahan Tuhan tidak marah. Kenapa? Anak saya ngelihat Tuhan nih, ini merhatiin dari pertama datang, dan dia merasa heran. Heran kenapa? Yang pertama, kenapa Tuhan makan di rumah saya banyak banget, hampir berpiring-piring. Yang kedua, dia heran, kenapa Tuhan nggak sholat tahajud? Sebagai orang alim kata dia harus sholat tahajud. Yang ketiga, kenapa Tuhan sholat nggak pakai wudhu? Oh itu, iya. Waktu saya makan banyak. Itu kalau kita makan di rumah orang soleh, orang dermawan, makan banyak itu adalah obat bagi saya. Makanya saya makan banyak itu karena saya ingin berobat dengan makanan. Saya yakin makanan yang disajikan pada saya itu makanan halal, dan Anda adalah orang mulia. Makan di tempat orang mulia itu adalah obat. Jadi kali nanti ada misalnya nih ya,
Haji Husen makan banyak gitu kan, Ustadz Namin makan banyak gitu kan, jangan dibilang kata dia lagi berobat ya, lagi berobat gitu ya. Apalagi kalau orang misalnya disajikan habis kuliah subuh kemudian pakai nasi kebuli banyak ya enggak, nah makannya banyak, jangan dibilang apa dia lagi berobat gitu. Berobatnya dengan cara apa? Makan yang banyak. Kenapa? Yang disajikan halal gitu ya. Oh begitu. Iya. Terus kenapa Tuhan nggak sholat tahajud, nggak sholat sunnah? Waktu saya hendak memejamkan mata, seakan-akan Al-Quran itu ada dalam apa di atas saya lihat. Habis itu terbentang lebar, sehingga saya memikirkan masalah-masalah fikih. Dan dari mulai setelah saya makan sampai menjelang subuh, saya telah memecahkan masalah-masalah umat itu 72 masalah. Dan memecahkan persoalan ilmu bagi seorang ilmu lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah. Dan itu tertulis di dalam kitab Al-Um. Oh begitu, iya. Terus kenapa Tuhan sholat pakai wudhu? Begitu saya makan, saya dalam keadaan wudhu. Begitu saya hendak memejamkan, saya tidak tidur. Dan saya melaksanakan sholat subuh dengan wudhu saya di waktu Isya. Ada yang pernah begitu? Dari Isya sampai subuh kagak batal. Ada nggak? Dari Isya sampai subuh kagak batal. Agak ada, susah ya. Luar biasa, berarti dia nahan kentut, nggak buang air kecil, nggak memegang bini dan lain sebagainya itu. Terjaga. Orang-orang dahulu seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, termasuk Imam Hambali, ya, mereka itu terjaga dan biasa mengerjakan sholat subuh dengan air wudhu sholat Isya. Kalau kita dikit-dikit batal, gitu kan? Dikit-dikit batal, ngambil wudhu mulu. Apa yang udah tua, kenapa beser, kencing mulu gitu kan? Nah, bagi orang alim memecahkan masalah umat itu ibadah, ya, sangat ibadah. Sama seperti yang kemarin Haji Gunawan share. Ya. Seorang alim harus memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan umat, termasuk bagaimana kalau saya kerja nggak puasa, bisa nggak puasa, kuli bangunan, ya, kewajiban dia terhadap keluarga juga harus dijalankan. Orang yang seperti ini malamnya harus niat puasa, wajib niat puasa. Begitu siang dia nggak mampu, boleh batalin puasa dan ganti di hari berikutnya. Besoknya gimana? Begitu lagi, niat puasa. Begitu siangnya dia nggak mampu, dia boleh batalin. Nanti ganti di hari berikutnya. Di hari apa? Di luar bulan Ramadan. Masa selama bulan 1 tahun penuh nggak pernah ada istirahat? Ada nggak istirahatnya? Ada orang kerja di istirahatnya. Ketika istirahat diganti. Gitu. Ketika dia istirahat dia diganti gitu. Apalagi kalau pekerjaannya itu menyebabkan dia lupa sama Allah, bagaimana cara yang gantinya? Tabung dikit-dikit sampai ada uang misalnya buat dagang asongan yang lebih ringan misalnya. Nah, itu fatwa-fatwa seperti itu, penyelesaian masalah itu harus diselesaikan karena ada persoalan umat. Jangan sampai mereka larut dengan apa persoalan-persoalan itu. Ada orang misalnya nggak puasa, boleh nggak saya nggak puasa karena saya kerja bangunan? Tanya dulu, sampai nggak puasa sholat nggak? Biasanya orang yang nggak puasa agak sholat juga terkadang. Nah, kalau seandainya dia nggak puasa nggak sholat juga, itu bukan masalah pekerjaan, tapi masalah iman. Masalah iman. Kata anak saya Anif kemarin lagi ngisi, ya, dibacakan ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa itu buat siapa? Orang beriman. Jadi orang yang punya kadar iman, gimana pun dia akan berusaha untuk berpuasa. Seberat apapun, kalau dia nggak mampu boleh buka itu.
Tapi kalau belum kagak mampu. Nah, apalagi bilang, lu saya punya penyakit mah nih nggak puasa ya. Padahal belum dicoba. Padahal kata Nabi, orang puasa itu jadi sehat. Tanya aja Pak Asmari. Ya. Orang puasa jadi sehat. Dia puasa 3 bulan di hari ini. Kalau di full sampai Ramadan, dia puasa 3 bulan. Dari Rajab full, Sa'ban full, Ramadan full, 3 bulan. Tuh. Dan dia tetap sehat. Ya. Jadi orang puasa itu sehat. Gitu. Lanjutnya kata Imam An-Nawawi, au muta'allimin, yaitu pelajar. Pelajar cara mendekatkan dirinya kepada Allah adalah belajar, mencari ilmu, menghadiri majlis-majlis ta'lim, menghadiri majlis-majlis orang berilmu. Nah, ibadahnya lebih utama daripada dia sholat. Ibadah sholat sunat ya. Ibadahnya lebih utama daripada dia berzikir ketika dia menghadiri majlis taklim. Kalau dia seorang pelajar. Kalau kita pelajar bukan? Pelajar. Kenapa? Dalam Islam itu mengenal istilah belajar seumur hidup, kan gitu. Di dalam hadis Nabi disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai dari brojo buayan ibu gitu kan, sampai dengan masuk ke liang lahat yang kubur. Artinya belajar itu sepanjang masa. Hari ini saya ngajar, tapi pasca Ramadan saya belajar gitu dengan guru-guru. Jadi orang yang punya profesi pelajar, santri, mahasiswa, ibadah utamanya adalah belajar. Makanya ada orang ketika belajar nih diwirid. Ini lagi taklim nih diwirid. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Ditegur. Kenapa? Anda tidak diciptakan dengan 2 hati. Anda tidak diciptakan dengan 2 pikiran. Artinya apa? Saat ini fokus belajar, nggak usah wirid. Gitu. Wirid ada waktunya. Gitu. Nah itu diterangkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Dan situ sudah diterangkan sama guru kita, Bapak Kiai Haji Almarhum. Ya, almarhum siapa? Sofan Nizomi. Udah dikasih tahu. Oh lagi belajar jangan wirid. Wirid ada waktunya. Gitu. Dulu saya kalau lagi belajar saya wirid. Saat Ali ngajar saya wirid. Baca subhanallah alhamdulillah akbar, subhanallah alhamdulillah akbar. Begitu saya ngaji subuh dikasih begitu. Sekarang saya udah lepas wirid. Ketika orang lagi ngajar saya nggak wirid. Kenapa? Bener juga, jadi nggak fokus. Fokusnya kemana? Orang wirid menghadirkan hati, belajar menghadirkan hati. Bagaimana nerimanya? Jika bentrok begitu, ya nggak? Nah, ini nasihat dari guru. Makanya ketika itu dinasihatin, nggak pernah wirid lagi. Biarkan saja, nanti wirid ada waktunya. Sekarang waktunya menghadirkan hati untuk menerima ilmu. Al ilmu fis sudur, ilmu itu dari hati. Lanjutnya al mutaharrifin. Nah, ini akan kita bahas besok, para pekerja. Nah, bagaimana para pekerja itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kan semuanya pekerja semua ini kan. Ya, dekatkan diri kepada Allah gimana caranya? Gitu kan? Karena ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh apapun kecuali oleh pekerja nyari nafkah. Gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna fahman. Allahumma bina bil ilmi wa zidna bil ilmi. Wakilna bitaqwa wa zamana bil afiyah. Allahumma hdina bi hudaya wa ja'alna min syari wa ridha. Wa la tu'alna wa la siwa wa la taj'alna min khalaqa wa aswar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzuka min sakhati wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Ramadan ya Habib, Ramadan laitaka dauman qarib, la tanqadi anta lil-ruhi daman. Ramadan ya Habib, Ramadan laitaka dauman qarib, la tanqadi anta lil